Bagian tersulit dalam hidup ini adalah menjauhi sesuatu yang terasa bahagia, tapi terlarang dalam aturan. Aku Nadine. Aku hidup di lingkungan orang-orang yang sangat menjunjung tinggi ajaran Islam. Semakin umurku beranjak, semakin pula aku dituntut untuk lebih mematuhi ajaran Islam. Hal bahagia yang belum bisa aku jauhi, padahal jelas itu berdosa, adalah pacaran. Rian adalah pacarku. Hubungan kami sudah 3 tahun. Rian adalah aktivis remaja Islam. Dia selalu berdakwah tentang Islam. Tapi anehnya, Rian masih betah pacaran. Padahal aku yakin, Rian tahu hukum pacaran saat dia berdakwah. Sebenarnya, aku memang tak dibolehkan pacaran, tapi Fikri selalu sukses menutupinya. Sahabatku yang satu ini selalu jadi alasan ketika aku terlambat pulang karena bertemu Rian. Fikri. Astagfirullah, Nadine, ini jam berapa? Udah yuk, cepet buruan pulang. Sampai kapan aku bohong sebagai orang yang berzina? Iya, aku nggak berzina kok. Orang cuma habis ketemuan. Zina pandangan. Udah buruan jalan. Jaga jarak 2,5 meter dan jangan pernah balik badan. Siap, bos. Kami berdua bertetangga. Ayahku lebih percaya Fikri ketika kami pulang terlambat, apapun alasannya. Kami memang selalu seperti ini. Sejak kami tahu aturan Islam tentang batas pergaulan antara wanita dan lelaki. Aku dan Fikri tidak pernah ngobrol berduaan lagi, kecuali ada teman yang menemani. Aku tahu hukumnya berduaan, tapi aku tak bisa terapkan dengan Rian. Kalian tahu Rian nggak? Oh, yang tadi ngasih tau tentang zina. Ah, iya. Kenapa? Kata Rian, pandangan mata aja zina. Tapi dia punya pacar. Kata Rian pacaran itu haram. Iya sih, pacarnya juga gak syar'i. Riannya alim, suka berdakwah. Dan pacarnya jadi begini gimana seorang yang sakit? Aku capek dengernya. Mereka selalu ngomongin aku nggak cocok lah, nggak syar'i lah. Itu udah kesekian kalinya. Kenapa sih mereka nggak ngomong langsung belak-belakan di depan Rian? Kenapa harus telinga aku coba yang denger? Fikri, kalau aku ngomong bilang suruh direspon putus, dong. kamu juga gak bakal peduli. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain liat aku? Kalau kamu ngerasa ragu, mungkin Allah sudah menunjukkan bahwa jalan yang kamu tempuh salah, Nadine. Nat, kamu kenapa sih? Ingat, Nat, dan janganlah kamu mendekati zina. Karena zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Pacaran itu termasuk zina, Nat. Larang itu jelas dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Bukan cuma ucapanku. Pacaran itu apa sih, Yan? Kok kamu tanyanya gitu? Kenapa? Ya enggak, aku cuma mau tanya aja kok. Pacaran itu hubungan saling berbagi kasih, berbagi cerita, berbagi motivasi, Bagi dosa yang jelas. berbagi rasa nyaman. Dan selama ini aku nyaman sama kamu, Nat. Kalau dia sayang sama kamu, dia nggak mungkin ngajak kamu untuk pacaran, Nadine. Pacaran itu haram. Sekarang putusin dia, atau kamu akan terus dapat dosa. Pacaran itu haram nggak sih? Haram? Terus hubungan kita ini? Ya
ya haram, Nat. Berarti kita seharusnya Tapi pacaran kita kan positif, Nat. Pacaran kita saling berbagi motivasi. Pacaran kita syar'i, Nat. pacaran syar'i. Enggak ada pacaran syar'i, Nadine. Tapi ada sih positifnya. Positif zina. Pacaran itu bukan berbagi cinta, tapi berbagi nafsu yang disalahartikan jadi cinta. Kita sudah terlalu terjerumus, Yan. Aku malu. Aku terus menjaga pikiran dan pandangan sama Fikri. Bahkan, aku jaga jarak dengan sahabatku sendiri. Tapi aku malah membuat setan tertawa karena melihat kita selalu berduaan seperti ini. Oke, Nat, oke. Kita jaga jarak sekarang. Bukan jaga jarak, tapi putuskan hubungan ini. Nggak ada status lagi di antara kita. Tapi, Nat, Jangan buat aku berdosa lebih banyak, Yan, dengan mempertahankan hubungan haram ini. kita seharusnya memang gak pacaran, Nat. Aku seharusnya gak buat kamu lebih berdosa dengan hubungan ini. Aku minta maaf, Nat. Aku cuma takut, Nat. Takut buat kehilangan orang yang udah selama ini deket sama aku. Keluargaku pun tahu, Nat. Kau genggamkan cinta. Selama ini aku tahu, Nat, Tarik hatiku. pacaran itu haram. Tapi aku gak bisa, Nat, udahin hubungan yang selama ini kita jalin bareng-bareng. Dan akan memulai lagi hubungan dengan orang lain, Nat. Aku gak bisa, Nat. Haruskah ku anggap takdir terjeratku dalam Tapi dosa aku tahu, Nat, di balik simfoni cinta. kalau jodoh gak kemana kan. Tak Udah buruan pindah. sepenuhnya Keburu Rian datang. Jangan jauh-jauh, tapi hatiku lemah jauh Kau tidak akan lupa dengan janjinya. takdir kedatanganmu bukan kuasaku. Ketika seorang hamba mendekat sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Rela cintamu seharusnya terlambat pada siang. Aku duluan ya. Hatikan Assalamualaikum. yang kau. Menangislah, karena kamu cuma berdosa, dan bukan karena kehilangan seseorang. Semuanya akan kembali kepada Allah. Tak pasti berlabuh. Harus Ya Allah, pantaskah aku mencium wangi surgamu, walau aku berlumur dosa. di balik simfoni cinta. ayo. Kata Fikri, kamu putus. Itu benar. Iya, Mbak. Alhamdulillah. Tapi Mbak, aku masih belum bisa move on. Kadang aku masih suka sakit hati kalau ngeliat Rian deket sama cewek lain. Pedih Mbak rasanya setelah putus. Rian kayaknya kelihatannya biasa aja deh. Kayaknya dia bener-bener gak mencintaiku lagi dan mengharapkan kita putus. Loh, yang minta putus itu siapa? Ya, aku sih Mbak. Tapi aku masih ngerasa sakit hati banget. Berarti kamu belum ikhlas mutusinya, Nadine. Ikhlas Mbak, ikhlas. Tapi masih suka kepikiran sih. Jadi gini, mau nyampein kata mutiara dari Imam Syafi'i. Beliau berkata, ketika kamu berharap kepada manusia, maka Allah timpahkan kepadamu pedihnya suatu pengharapan. Supaya kamu tahu bahwa Allah itu sangat cemburu kepada hati yang berharap selain Dia. Agar kamu berharap hanya kepada Allah. Ingat Nadine, berharaplah kepada Allah.
Karena hanya kepada Allah sebaik-baik tempat kembali. Maksudnya Mbak? Gini, kenapa kamu masih ngerasa sakit hati? Itu karena kamu masih berharap sama Rian. Rangkul Rian dalam doa, Nadine. Jangan umbar cinta. Tapi emang bener sih Mbak apa yang mereka omongin tadi. Rian itu lebih cocok sama yang jilbabnya syar'i. Rian kan orangnya alim, suka berdakwah pula. Nadine, jodoh itu Allah yang ngatur. Ingat, jodoh, rezeki, maut, itu semua udah ditentuin sama Allah. Kita sebagai hambanya hanya disuruh memantaskan diri. Dan kalau soal dakwah, itu kewajiban kita sebagai setiap muslim. Apalagi perintah berpakaian syar'i. Itu memang sudah kewajiban kita setiap muslim. Kalau pakai pakaian syar'i, aku belum siap Mbak. Lu gak siap gimana? Siap untuk kapan, Dok? Keburu disolatin lo. Ya kan, aku anaknya masih pecicilan Mbak. Aku kan bocahnya pecicilan, gak kayak Mbak Yuna yang kalem. Jadi, berpakaian syar'i itu wajibnya hanya untuk wanita yang kalem-kalem aja. Enggak kan? Ya kan biar sesuai Mbak, kan aneh sih Mbak. Ketika hijabnya udah syar'i, tapi akhlaknya itu nggak bisa dicontoh. Ingat, Nat. Hijab dan akhlak itu nggak satu paket loh. Sekarang Mbak, Dina mau tanya nih sama kamu. Mana yang harus didahulukan dirubah? Hijab apa akhlak? Hijab dulu. Karena hijab itu menutupi aurat. Sedangkan menutup aurat itu adalah kewajiban kita sebagai setiap muslim. Dan itu perintah Allah. Langsung Allah menyampaikan dalam firman Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin. Hendaklah ia mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, agar mereka mudah dikenali dan agar mereka terlindungi. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh, udah jelas kan perintah kita untuk berhijab? Ada lagi di dalam surat An-Nur ayat 31. Nih artinya. Intinya sama-sama perintah untuk menutupi aurat. Sekarang ngerti kan kamu? Pasti ada aja yang ngoceh ketika hijabnya udah syar'i tapi nggak sesuai sama akhlaknya. Nadine, perintah untuk berpakaian syar'i itu hukumnya wajib. Kalau perkara ocehan orang, loh, kita kan mau mendapat pahala dari Allah, bukan ocehan orang lain. Lurusin niatmu, Nadine. Tapi aku nggak pantas Mbak. Yang nggak pantas itu ngumbar aurat. Tapi aku belum siap Mbak. Siapmu itu kapan? Nanti keburu disolatin loh. Ih, Mbak Yuna. Sekarang Mbak Yuna mau tanya nih, dengan pakaian kamu yang sekarang ini, apa kamu pantas disebut sebagai hamba Allah yang taat? Enggak kan? Nah, makanya itu, dari sekarang kita berusaha memataskan diri menjadi hamba Allah yang taat, agar nanti akhirnya kita mendapatkan janji Allah, yaitu surganya Allah. Surganya Allah itu hanya akan dipenuhi oleh orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah, yaitu yang hamba Allah yang taat. Contohnya, kalau kita sebagai muslimah yang menutup aurat menggunakan hijab. Ya kan? Ya, Sister Nadine sama kamu gak sih? Oh iya, dia kemarin kebawa. Maaf ya, aku lupa. Ini kasih ya. Alhamdulillah, kirain aku hilang. Syabil, mau ikut kerjaan juga? Iya, Kak. Alhamdulillah kalau gitu. Kok dari dulu setiap kajian ketemu kakak terus ya? Jodoh kali. Jodoh itu Allah yang jadi masuk dulu yuk. Apaan sih? Kalau ngasih kajian emang kamu banget ya. Apalagi tadi Mas Wajo, aduh, jadi pengen cepet-cepet dikit
Apaan sih kamu ini? Yaudah ya, aku duluan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abil, udah nih. Kak Fikri, Iya, Kak Fikri mau ke Cacan Milk ya? kok tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, udah lama di sini, Nak? Lumayan. Loh, Fikri kemana? Katanya lagi ngisi kajian, Pak. Oh, Aku juga mau ke sana, Kak. Aku boleh nebeng nggak, Kak? Loh, itu Sabil. Kok pakai motornya Fikri? Fikri kemana? Fikri, mana mau dibonceng cewek, Mbak? ini aja. Kamu yang bawa motornya ya? Nggak usah, Kak. Kita bareng aja. Aku dibonceng kakak. Gak apa-apa, kakak jalan aja. Biar kamu yang motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ini flash disknya. Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, lamanya. Masa orang sih, Bu? Gayaan bener sih. Oh iya. Kak, surat yang aku tulis udah jadi nih. Mohon bantuannya ya. Tenang aja. Jadi malam ini mau kita nih. Insya Allah. Mohon doanya ya. Loh, kok kamu mau ngelamar cewek nggak ngomong-ngomong sama aku? Tega ya kamu nggak ngasih tahu aku? Alhamdulillah, Fikri sudah siap menikah. Baru menghitbah sih, Kak. Kalau wanitanya siap, insya Allah lagi menikah. Nadir, kapan menyusul? Yang lamar aja belum ada, Mbak. Iya mah, nunggu dia sampai mati, Kak. Alhamdulillah. Jadi Fikri sudah siap menikah. Sepertinya Nadine sebentar lagi merengek minta dinikahkan ini. Ya, pasti. Silakan minum, Om. Oh iya, silakan diminum. Terima kasih, Din. Om, kok minta bantuin ayah sih? Apa, Din? Ya aja ngelamar ibu grogi. Apalagi ngelamar buat Fikri. Muka rahasia orang tua, anak kecil, masuk. Silakan masuk. Jadi keluarga mana yang harus kita datangi untuk mengutarakan niat baik anak kita? Nadine, ayo, udah sore ini. Nadine, kamu kenapa, Dek? Astagfirullah, Sabil. Kamu kenapa, Dek? Allah nggak adil, Mbak, sama aku. 2 tahun aku terus memperbaiki diri. 2 tahun aku terus mendekatkan diri kepada Allah. 2 tahun aku mengejar cinta Allah dan selama aku berusaha menjadi hamba Allah, aku selalu memendam cinta kepada hambanya, yang memang sudah menjadi fitrah manusia. Allah berjanji ketika kita meninggalkan hal buruk karena Allah, Dia akan menggantikannya dengan yang lebih baik, Kak. Tapi Nyatanya, Allah tidak menggantikan Rian, Mbak, dengan yang lebih baik di hatiku. Rian malah lebih dekat dengan wanita yang syar'i pakaiannya. Perbaikan yang bagaimana lagi sih, Mbak, supaya Allah datangkan Rian kepadaku. Aku terus berusaha memperbaiki diri, tapi Fikri lebih beruntung, dia akan segera mendapatkan jodoh, Mbak. Kak Fikri, dia meminang gadis lain, Kak. Perbaikannya bagaimana lagi, Kak, supaya Allah datangkan Kak Fikri kepadaku. Aku telah berdosa begitu banyak.
Tanpa sengaja, aku telah melakukan zina pikiran. Karena aku selalu terpikir pada wanita itu. Aku melakukan zina mata. Karena aku selalu mencari celah untuk melihat mata indahnya. Aku begitu berumur dosa. Wahai sahabatku, aku tidak mau berumur dosa lagi. Tolong bantu aku, agar aku tidak melakukan dosa ini lagi. Dan izinkan aku menghalalkan nanti yang benar pikir, yakin. sahabatku Nani, sudahkah kau menjadi istriku?